Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Taufikur Alif dalam video pembelajaran sejarah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan peristiwa sejarah dengan kehidupan masa kini. Materi ini sebenarnya adalah materi lanjutan dari materi pada video sebelumnya mengenai kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Seperti itu. Lalu, apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama, mengenai keterkaitan kehidupan masa lalu dengan peristiwa kehidupan di masa kini dan manfaat kehidupan masa lalu manusia untuk kehidupan di masa kini, seperti itu. Kita masuk ke subbab yang pertama mengenai keterkaitan kehidupan masa lalu dengan masa kini. Peristiwa yang terjadi pada masa lalu itu pasti ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi pada masa kini. Itu terjadi karena adanya keterhubungan di antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Keterkaitan tersebut akan membuat suatu alur cerita yang jelas dan dapat dimengerti. Peristiwa masa kini pun sebenarnya pasti akan ada kaitannya dengan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena masa kini adalah produk dari masa lalu. Dan masa yang akan datang adalah produk dari masa kini. Jadi adanya suatu keterhubungan dari peristiwa yang terjadi di masa lalu pasti mempengaruhi peristiwa masa kini, dan peristiwa yang terjadi di masa kini pasti akan mempengaruhi peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, seperti itu. Contohnya, pengakuan kedaulatan Indonesia pada 29 Desember 1949 oleh Belanda. Pengakuan kedaulatan Indonesia itu adalah proses panjang dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kita terlebih dahulu merasakan zaman kolonialisme, di mana Belanda menguasai Indonesia. Lalu muncul nasionalisme di rakyat Indonesia, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai sebuah negara yang merdeka. Akan tetapi, setelah Indonesia memproklamasikan diri sebagai sebuah negara yang merdeka, Indonesia itu masih harus berupaya untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari bangsa lain, salah satunya bangsa Belanda. Kita tahu ada zaman revolusi fisik di mana Indonesia itu bertempur dengan pasukan Belanda dan juga melakukan upaya perjanjian-perjanjian agar mendapat pengakuan kedaulatan sebagai sebuah negara merdeka. Dan pada akhirnya, pada tanggal 29 Desember 1949 itu Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, dan Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka hingga saat ini. Lalu biasanya keterkaitan peristiwa masa lalu itu bisa membuat seseorang tertarik dengan peninggalan-peninggalan sejarah. Saya ambil contoh yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur itu bisa kita jadikan sebagai suatu bukti bahwa sesuatu yang ada di masa lalu itu bisa menjadi sebuah identitas atau sebuah budaya, bahkan bisa menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat masa kini. Ini tandanya apa? Tandanya peristiwa atau sesuatu hal yang pernah dilakukan pada masa lalu itu selalu ada nilai-nilai baiknya sampai yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang hidup di masa kini. Contohnya apa? Contohnya Candi Borobudur. Mungkin pada saat itu Candi Borobudur dijadikan sebagai sebuah tempat beribadah untuk umat Buddha. Akan tetapi sekarang masyarakat Indonesia itu sudah tidak menganggap Candi Borobudur hanya sebagai tempat ibadah umat Buddha, akan tetapi sebagai sebuah nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, bahkan bisa dijadikan sebagai objek pariwisata bagi orang-orang yang tertarik dengan peninggalan sejarah, seperti itu. Ada satu pepatah kuno yang dikenal sebagai Amanat Galunggung yang menyebutkan dan berisi mengenai masa lalu dan masa kini. Isinya itu hananguni hanamangke tan hananguni tan hanamangke. Ada dahulu, ada sekarang,
bila tak ada dulu maka tak akan ada sekarang. Pepatah ini itu menceritakan mengenai keterkaitan peristiwa di masa kini dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sebenarnya pepatah ini itu bisa kita jadikan sebagai sebuah dasar atau nilai-nilai baik untuk menghadapi kehidupan kita sebagai seorang manusia, karena biasanya manusia itu sangat melekat dengan yang namanya pengalaman. Jadi pengalaman itu bisa dijadikan sebagai suatu kunci atau suatu pelajaran di hidup manusia itu. Manfaat keterkaitan kehidupan masa lalu dengan kehidupan masa kini. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Tujuannya agar manusia mampu mencari dan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Mungkin bagi siswa itu kemampuan berpikir kritis itu agar kalian mampu mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu, bukan hanya tentang pelajaran sejarah, tapi tentang semuanya. Seperti itu. Itulah maksud dari berpikir kritis. Kalian mampu memahami sesuatu secara mendalam. Lalu yang kedua, memberikan inspirasi, di mana biasanya peristiwa yang terjadi di masa lalu itu tidak sedikit yang menjadi sebuah inspirasi. Contohnya itu pengalaman orang lain atau pengalaman orang yang lebih tua. Seperti itu biasanya diceritakan dari orang yang lebih tua, pengalamannya itu diceritakan ke yang lebih muda. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa diambil nilai-nilai baiknya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, adanya relevansi dengan masa kini. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, peristiwa di masa kini itu pasti ada andilnya dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Karena peristiwa di masa kini itu adalah lanjutan atau akibat dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang keempat, mendorong kemandirian berpikir. Maksudnya itu agar kalian tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Maksudnya itu di mana banyaknya berita-berita yang tidak sesuai dengan faktanya itu mampu mendorong kalian mampu menilai sesuatu peristiwa itu sesuai dengan kemampuan berpikir kritis kalian, sehingga kalian itu tidak bisa atau tidak mampu dipengaruhi oleh orang lain. Yang kelima, memberikan pengetahuan dan kesadaran budaya. Ini biasanya bisa memunculkan sesuatu hal atau memori kolektif yang sama. Saya ambil contoh, pada awalnya masyarakat Indonesia itu berjuang melawan Indonesia itu per daerah masing-masing karena mereka tidak merasakan hal yang sama di antara rakyat Indonesia. Akan tetapi dengan berkembangnya ilmu teknologi, dengan berkembangnya pendidikan, itu membuat munculnya rasa nasionalisme di antara mereka, sehingga mereka itu sama-sama berpikir, oh ternyata kita ini sama-sama dijajah oleh Belanda, kenapa kita harus berjuang masing-masing, padahal kita sama-sama punya musuh bersama. Musuh bersamanya itu adalah Belanda, sehingga nantinya bisa melahirkan rasa nasionalisme di masyarakat. Seperti itu, bisa memberikan suatu pengetahuan dan juga bisa memberikan suatu kesadaran budaya. Yang terakhir, memungkinkan belajar dari masa lalu. Biasanya sejarah selalu dikaitkan dengan yang namanya pengalaman. Makanya dalam sejarah itu ada suatu pepatah, Historia Magista Vitae, di mana sejarah adalah guru kehidupan, di mana orang-orang selalu belajar dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa hidupnya, sehingga sejarah atau pengalamannya sendiri itu bisa dijadikan sebagai sebuah guru kehidupan dalam hidup manusia tersebut. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa isi absen dan kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.